Ketika kita semua mulai mencicipi diam seperti ini, kita akan memahami bahwa banyak hal dalam hidup tidak butuh reaksi. Banyak urusan dunia yang akan selesai dengan hanya berserah. Dan ma'rifat bukan berarti mengetahui segalanya, teman-teman. Tapi justru mengakui bahwa kita tidak tahu apa-apa, kecuali yang Allah izinkan. Maka mari kita latih diri kita, teman-teman. Dalam perjalanan spiritual kita, mari kita sisakan ruang untuk diam. Bukan diam hampa, tapi diam yang mengakar dalam zikir, dalam rasa takut, dalam rasa rindu, dan dalam rasa tunduk, teman-teman. Biarlah kata-kata kita menjadi sedikit, namun bergizi. Biarlah suara kita pelan, namun sampai, teman-teman. Karena boleh jadi, dalam diam kita, Allah menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sejuta kata. Karena perjalanan ma'rifat bukanlah jalan yang berbatu dan penuh paksaan, melainkan jalan halus, kelembutan hati, kejernihan pandangan, dan kesanggupan untuk menanggalkan semua bentuk kesibukan yang tidak penting, teman-teman. Dan di titik inilah diam menjadi bukan hanya sekedar pilihan, melainkan keniscayaan spiritual. Diam menjadi tempat berteduh ketika dunia sudah terlalu gaduh dan pikiran sudah terlalu bising dengan prasangka-prasangka yang tidak membawa kedamaian, teman-teman. Syekh Ibnu Ajibah dalam tafsir Isarinya menjelaskan bahwa diam yang lahir dari ma'rifat adalah bentuk tajalli, teman-teman. Yaitu ketika Allah menyingkapkan sebagian rahasia kepada seorang hamba, maka hamba itu akan menjadi terpesona, terdiam, tak kuasa bicara, karena apa yang dilihatnya terlalu agung, teman-teman. Maka bukan karena tak tahu, melainkan karena melihat. Diam karena telah menyaksikan, sebagaimana Nabi Musa tak kuasa menatap tajalli Allah di bukit. Seorang arif yang tak kuasa bicara ketika hati disingkapkan pada hakikat. Diam para arifin adalah bentuk syukur para arifin, sebab mereka tahu bahwa bicara bisa menciderai kesucian hakikat, bisa menyakiti orang yang belum siap menerimanya, atau bisa membuka tirai yang semestinya tertutup. Itulah sebabnya para guru hakikat kadang hanya memberi isyarat, teman-teman. Sebagian lain memilih menyampaikan makna dengan simbol, bahkan hanya dengan menyampaikan lewat diamnya, lewat tatapannya. Karena mereka yakin Allah akan menyampaikan kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa perlu kata-kata yang berlebih. Bukankah Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis sahihnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan dalam tafsir Sufi, hadis ini tidak hanya berlaku pada kehidupan sosial, teman-teman, tapi juga dalam makom batin.